Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi studi Islam, pertemuan pertama akan membahas tentang perlunya manusia atau kebutuhan manusia terhadap agama. Ada beberapa poin yang akan kita kaji. Pertama, pengertian agama. Kedua, karakteristik agama. Ketiga, macam-macam agama. Dan keempat, perlunya manusia pada agama. Ya, itu poin-poin yang akan kita kaji di siang hari ini. Pertama, pengertian agama. Dari dua sisi. Pertama, dari segi bahasa atau lugawi, ya. Kedua, dari segi istilah. Dari segi bahasa, agama itu memiliki beberapa istilah, yaitu agama itu sendiri, kedua ad-din, dan yang ketiga religion. Terjemahannya ya agama. A itu artinya tidak, ya. Gama itu artinya lari atau pergi, ya. Agama berarti tidak pergi. Kenapa dikatakan begitu? Karena ajaran agama itu turun temurun diyakini dan dijalankan oleh para pemeluknya dari nenek moyang, ya, sejak dulu. Maka kalau ada orang yang ditegur, kenapa kamu mempraktekkan ini? Karena ini tradisi nenek moyang dulu. Dari dulu ya begini. Misalnya orang memberikan sesajen, ya, di bawah pohon untuk memberi makan kepada penunggu pohon itu. Itu turun temurun dilakukan oleh masyarakat manusia di sebagian wilayah. Di Garut ini sering saya lihat kalau mau panen misalnya, itu suka ada yang namanya mitemeyan. Di pojok sawah atau di pojok kebun itu diberi sesajen seperti rujak kelapa, ya, lalu kopi, udud surutu, ya, pop es dan lain-lain, ya. Ya, karena jurignya milenial sekarang, jurig milenial. Nah, itu terbiasa, itu turun temurun. Itu artinya agama, ya, agama itu tidak pergi. Ya, atau artinya ya, menuju, ya, agama Tuhan, agama itu menuju Tuhan. Jadi banyak arti itu. Yang kedua, berarti din. Din itu bisa berarti undang-undang atau aturan, ya, karena agama itu berupa aturan atau undang-undang atau hukum. Yang kedua berarti utang, karena orang yang beragama itu sama dengan membayar utang kepada Tuhannya, kepada Allah. Anda sholat, Anda puasa, Anda haji, Anda zakat. Itu merupakan kegiatan membayar utang karena Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Saat ini saya bisa bernapas, keluar masuk udara, memasukkan oksigen yang Allah ciptakan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kita membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu artinya kita sedang mengeluarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya, dan memasukkan oksigen. Oksigen itu yang buat siapa? Allah. Kalau Anda sakit kemudian memerlukan oksigen, ya, dibuatlah napas buatan, ya. Bukan napas perbuatan. Napas buatan itu kita beli oksigen kepada manusia.
Nah, Allah setiap hari memberikan oksigen kepada kita, tidak pernah kita beli. Anda punya mata, bisa berkedip, ya, apalagi ini musim corona ya. Katanya salaman juga itu dibatasi, tidak boleh salaman, berjabat tangan. Maka di kantor-kantor cukup dengan mengedipkan mata gitu. Ya, itu bentuk salaman corona sekarang itu. Nah, kita bisa mengedipkan mata, ya, memutar-mutar mata ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kita tidak tahu dari mana kita membeli minyak oli. Bagaimana kalau tidak ada lendir di mata itu, sehingga ketika kita memutarkan mata itu sakit, ya. Atau mungkin ada di antara Anda yang lututnya sakit ketika digerakkan. Kenapa? Karena lendir yang dibutuhkan oleh lutut itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah kita pernah membeli kepada Allah, ya, cairan tersebut atau lendir tersebut? Itu belum tentu tidak gitu. Nah, oleh karena itu kita bayar utang kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita melakukan amal, ya. Atau kita ingin surga, kita mengharapkan surga Firdaus. Nah, maka kita beli surga itu dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan di alam dunia ini. Cukup berharga, hanya ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim begitu. Nah, itulah sekali lagi ad-din. Kemudian ad-din juga berarti hari pembalasan. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Karena kalau kita sudah membayar utang, Allah itu akan membalas kepada kita. Kalau kita tidak melakukan amal saleh, malah melakukan amal salah, maka kita akan mendapatkan siksa. Itu balasan. Jadi balasan itu berupa, ya, kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan, tergantung kepada amalan-amalan yang kita lakukan di alam dunia ini. Saudara sekalian, yang ketiga, agama dalam bahasa Eropa itu religion. Itu berasal dari bahasa Yunani, artinya religere. Religere atau religare. Religare itu artinya kumpulan atau bacaan. Kumpulan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci yang merupakan aturan yang patut untuk kita baca gitu. Nah, itu namanya religere. Kemudian menjadi religion. Kemudian religion itu juga berasal dari kata religare. Artinya ikatan, karena agama itu mengikat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itulah religare, ikatan-ikatan begitu ya. Jadi kita itu mengikatkan diri kepada Allah, kepada agama yang hanif, yang kita ucapkan melalui urwatul wusko, tali yang kokoh, yaitu 2 kalimat syahadat. Anda yang masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau sudah Islam dari kecil, ya, selama tidak kufur, tidak murtad, itu masuk dianggap beragama Islam gitu. Nah, saudara sekalian, itu dari segi bahasa. Nah, lalu dari segi istilah, agama itu memiliki banyak pengertian yang beragam, ya, tergantung dari sudut pandang mana mereka itu melihat agama. Misalnya ada seorang ahli sosiologi yang bernama Elizabeth Nottingham, ya, tulisannya gimana ya? Elizabeth Nottingham, ya, dia mengatakan agama adalah gejala yang sering terdapat di mana-mana, dapat dilihat di mana-mana, ya, sehingga dapat membantu
usaha kita ya dalam melakukan penelitian. Nah, itu gejala atau fenomena. Kita lihat agama itu apa sih? Agama itu tolong menolong. Karena dia itu melihat orang yang khutbah di gereja-gereja, di sinagog, di masjid-masjid, suka ada penjelasan tolong menolong. Agama itu apa sih? Sayang menyayangi. Kenapa? Karena para pengkhotbah itu selalu menjelaskan kasih sayang. Agama itu apa sih? Agama itu ancaman. Karena yang selalu dilihat ketika orang memberikan ceramah di masjid yang dijelaskan tentang neraka gitu. Agama itu apa? Agama itu adalah orang berbondong-bondong ke masjid pada hari Jumat atau ke gereja pada hari Ahad gitu. Nah, itu kenapa? Karena yang dilihat itu adalah fenomena yang terjadi tanpa melihat substansi atau esensi dari agama itu. Jadi yang dilihat adalah fenomena yang ada. Sehingga agama itu bisa diamati dari mana? Dari perilaku-perilaku orang yang beragama. Ya, kita kumpul-kumpul baca astagfirullahaladzim. Kita kumpul-kumpul waktu sholat kita pergi ke masjid. Nah, itulah agama gitu. Ya, itu menurut paham Elizabeth Nottingham. Nah, lalu yang kedua kita lihat pandangan dari Emil Durkheim. Emil Durkheim itu salah seorang ahli sosiologi dari Prancis ya. Dia mengatakan agama itu ya, agama adalah pantulan. Nah, ini yang membacakannya kurang keras ya. Pantulan dari solidaritas sosial. Ya, pantulan itu gema. Gema dari solidaritas sosial. Nah, sehingga Tuhan itu katanya dihadirkan oleh masyarakat. Kata Durkheim itu. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, tidak mampu mengatasi persoalan hidup. Sebut saja sekarang masyarakat dunia kewalahan menghadapi hantaman terjangan dari makhluk kecil yang bernama corona ya, yang ukurannya cuma berapa nano gitu. Itu kecil sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Tuhan itu dihadirkan. Orang yang tidak beragama pun kadang berdoa ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa agama itu merupakan resonansi dari apa yang oleh manusia alami gitu. Ya, Italia itu negara dengan sistem kesehatan yang paling baik kedua di dunia di bawah Prancis. Tapi Italia ternyata kewalahan menghadapi serangan dari virus corona itu. Ya. Nah, disinilah Tuhan dihadirkan untuk menghadapi virus corona itu. Nah, saudara sekalian, kemudian ada lagi dari segi istilah itu, kalau tadi kan yang dilihat cuma fenomena ya, tidak melihat esensi. Nah, sekarang kita melihat apa yang disampaikan oleh Thayyib Thohir Abdul Mun'aim. Ya, boleh dicatat ya, Thayyib Thohir Abdul Mu'in. Ya. Itu beliau menyatakan agama itu adalah sebagai sesuatu peraturan ya yang mendorong kepada orang yang berakal yang sehat untuk dengan kehendaknya sendiri ya mengikuti aturan tersebut guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya masyara'ahullah, apa yang
disyariatkan oleh Allah, saikun lidawil ukulis salimah, yaitu mendorong kepada orang yang berakal yang lurus ya, dengan upayanya sendiri untuk mencapai kebahagiaan dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat mereka. Itu kata Thayyib Thahir Abdul Mu'in ya. Saudara sekalian, itu pengertian dari agama itu. Nah, sekarang kita melihat karakteristik agama. Boleh dicatat ya, karakteristik agama itu satu ya, agama itu mengandung unsur kepercayaan kepada yang gaib. Ya, agama apapun, baik itu agama yang dibuat oleh manusia atau agama ardi, kepercayaan terhadap keris, bahwa keris itu mengandung roh gaib ya, sehingga dipuja dan disanjung. Atau ada pohon besar, itu juga ada sesuatu yang gaib. Nah, itulah keyakinan atau kepercayaan, termasuk yang menganut agama samawi, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun Islam, sama-sama percaya kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib ya. Nah, yang kedua karakteristik agama itu yaitu ya, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat ya, tergantung kepada hubungan yang baik dengan yang gaib itu. Jadi bahagia dan tidaknya seseorang itu tergantung kepada hubungan yang baik dengan yang maha gaib itu. Ya, istilahnya kan kalau dalam bahasa Arab itu goib. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu sanghyang, artinya sama, yang maha gaib, parahyangan itu. Jadi orang Sunda terutama yang dari Garut sampai Banjar itu adalah orang parahyangan. Ya, karena diyakini bahwa ketika sebelum Islam datang, mereka itu adalah orang-orang yang taat beragama gitu. Nah, kemudian yang ketiga karakteristik agama itu adalah ya, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Ya, karena ada yang gaib itu, maka responnya dalam bentuk peribadatan, merespon dalam bentuk sesajen, merespon dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik gitu. Ya, karena ya tadi itu, kebahagiaan itu akan dapat dilihat melalui hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat ya, iya, unsur paham adanya yang kudus, adanya yang suci gitu. Yang suci, yang kudus itu adalah ya kitab suci itu sendiri, yang harus dipatuhi oleh semua umat manusia. Nah, itulah karakteristik agama. Nah, sekarang kita akan mengkaji poin yang ketiga, yaitu macam-macam agama. Agama itu ada yang bersumber dari Allah, itu namanya agama samawi, dan ada agama yang bersumber dari manusia, itu namanya agama ardi. Agama samawi itu Yahudi dengan kitab sucinya Taurat, Nasrani kitab sucinya Injil, Islam kitab sucinya Al-Quran gitu. Nah, kalau agama ardi tidak punya kitab suci ya, karena itu hasil pemikiran manusia seperti Tao, Shinto dan lain-lain. Ya, saudara sekalian, nah, apa perbedaan antara agama ardi dengan agama samawi gitu? Nah, coba dilihat ya. Aspek yang pertama adalah asal usul.
asal usulnya dari mana? Kalau agama samawi itu agama itu berasal dari Tuhan. Tuhan melalui para nabi, ya. Ya, Nabi Musa untuk Yahudi, Nabi Isa Nasrani, dan Nabi Muhammad Islam. Nah, itu asal usulnya itu dari Tuhan. Nah, kalau agama ardi itu dari manusia. Ya, dari pemikiran manusia gitu, bukan dari Tuhan. Itu asal usulnya. Kedua, aspek ya tujuan. Tujuannya itu kita tahu, lisolahum, untuk kebahagiaan manusia, dunyahum aurohum. Itu agama samawi. Kalau agama ardi ya untuk kebahagiaan dunia saja, ya. Ya mungkin ada beberapa juga agama samawi itu ada yang percaya pada hari akhir, ada juga yang tidak percaya kepada hari akhir. Kalau tidak percaya kepada hari akhir, jadi tujuannya hanya kebahagiaan dunia saja, ya, tidak pada orientasi pada akhirat. Nah, yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu ya ruang lingkup. Kalau agama samawi ya tentu ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, ada unsur muamalatnya. Tapi kalau agama ardi tidak seperti itu, ya. Ya, yang penting mereka keyakinan dan perilaku seperti apa begitu. Nah, itulah agama ardi. Kemudian yang keempat, ya pemasyarakatannya. Maka agama samawi itu sering disebut dengan misionaris religion, agama misionaris yang disampaikan melalui dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tetapi kalau agama ardi itu non misionaris religion, bukan agama misi. Karena nanti berbeda-beda nih di satu daerah dengan daerah lain itu akan berbeda. Tapi kalau agama samawi itu relatif lebih universal. Ya, walaupun misalnya Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Ya, Nasrani juga hanya untuk Bani Israel. Tapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia di dunia ini. Itulah Islam. Maka Islam itu sebetulnya seperti yang dijelaskan oleh Muhammadiyah, disebutkan Islam itu adalah apa yang dibawa oleh para rasul, para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, irsadat dan irsadat, petunjuk-petunjuk, ya. Nah, itulah ya sumber, ya. Sekarang sumber tadi apa? Ya, aspek sumber. Sumbernya itu dari, kalau agama samawi itu kitab suci, ya. Tapi kalau agama ardi itu pemikiran filsafat, ya, filosof dari para filosof. Kemudian yang aspek yang kelima, ya, ya, jadi aspek yang lain bahwa agama samawi itu adalah revealed science, ya, agama yang diwahyukan. Tapi kalau agama ardi itu non revealed religion, yaitu agama yang tidak diwahyukan. Nah, itu poin yang tadi saya sebutkan, beberapa aspek yang membedakan antara agama ardi dengan agama samawi. Nah, sekarang kita mengkaji poin 4. Poin 4 itu adalah perlunya manusia kepada agama. Perlu enggak manusia itu pada agama? Jawabannya perlu. Apa alasannya? Pertama, karena fitrah manusia. Fitrah manusia itu beragama.
Walaupun ada orang yang ateis ya, sebut saja Joseph Stalin, itu pemimpin Soviet. Pada waktu dia menjadi pemimpin Soviet, ya, dia hancurkan gereja-gereja, dia hancurkan sinagog, dia hancurkan tempat-tempat ibadah, ya, kecuali mungkin masjid yang berada di Moskow itu. Nah, itu dihancurkan. Tapi ketika dia jatuh sakit, tidak berdaya, dia berada di satu ruangan yang bisa masuk hanya pembantunya saja, maka dia minta bantuan kepada pembantunya itu untuk dicarikan rohaniawan ya untuk memimpin doa. Ini artinya apa? Secara fitri manusia itu beragama. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallahi lati fataron nasa alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Hadapkanlah wajahmu kepada agama seraya cenderung fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia itu tidak ada perubahan. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus gitu. Ya, anti Tuhan. Tapi ketika kaki terjepit dia bilang ya Tuhan atau gitu. Ini artinya berseru kepada yang gaib. Yang kedua, ya kelemahan ya manusia. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak berdaya. Maka perlu ada yang membuat dia itu kuat. Ketika perang ya melawan penjajahan Belanda, maka pada waktu perang itu pekikan Allahu Akbar membuat mereka itu kuat gitu. Ya, manusia tidak mampu menghadapi dahsyatnya serangan corona. Ya, maka dia perlu bantuan kekuatan yang gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi manusia itu begitu banyak, maka dalam kondisi begitu manusia memerlukan agama. Manusia itu akalnya terbatas, perlu aturan Tuhan. Kenapa orang Yahudi itu maju? Karena mereka lebih dahulu menerima kitab suci. Pada saat orang lain tidak punya pedoman apa-apa untuk hidupnya, orang Yahudi itu sudah punya pedoman. Nah, oleh karena itu mereka lebih maju. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Anda lihat tugas ya yang berada di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.